Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Khairullahi rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam majlis yang mudah-mudahan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan, kita sampaikan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita sama-sama tilawah sebelum kita kaji. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 254. Al-Baqarah ayat 254. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Mudah-mudahan Allah berkahi tilawah kita. Amin ya rabbal alamin. Kata lima rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sedekah fi sabilillah, ya, perintah untuk berinfak di jalan Allah sebelum kematian menjemput. Fil infaqi fi sabilillah qabla al-fawati bil maut. Kalau di tema Arabnya, yaitu perintah dalam berinfak sebelum tibanya kematian.
Kata lima rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan salah satu penyesalan yang terbesar kelak di yaumul qiyamah adalah orang yang diberikan rezeki oleh Allah tapi tidak sempat berinfak, tidak sempat berbagi. Diberikan kelapangan oleh Allah rezekinya, dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, tapi ia tidak sempat berbagi. Rezeki yang Allah telah berikan itu tidak gunakan untuk berbagi di jalan Allah atau tidak diinfakkan di jalan Allah, maka penyesalan yang luar biasa nanti terjadi pada mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi Allah katakan anfik, berinfaklah. Jadi kalau dalam hadis sebutkan berinfaklah kalian, Allah akan mengganti infak kalian. Dalam hadis. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, infakkan sebagian dari apa yang telah aku rezekikan kepada kalian. Jadi enggak semuanya, sedikit, sebagian saja. Ya kalau ambil zakat mungkin ada 2,5% saja, enggak banyak. Jadi Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian yaitu kematian. Sebab apa? Sebab akan ada orang nanti, kata Allah, yang berdoa memohon kepada Allah, begitu dia sudah mati, begitu kematian tiba pada dirinya, pada saat itu dia berdoa memohon kepada Allah dengan mengatakan fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kiranya ajalku kau tunda dulu kematianku. Kalau bisa kau tunda dulu kematianku, ya Allah, kau pending dulu kematianku. Ya, itu permohonan mereka. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa mereka minta ditunda kematiannya, ya, diundurkan kematiannya? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, mereka minta agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa berinfak, dan agar aku bisa kembali berubah diri menjadi orang saleh. Jadi ini penyesalan yang terjadi. Ya, jadi sebelum kematian itu muncul tiba, maka Allah ingatkan, ya, berbagilah, berinfaklah, bersedekahlah. Dan sebagian saja, enggak banyak. Kalau lihat dalam ayat yang lain, misalnya Allah katakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Jadi apa yang kalian infakkan sedikit, sebagian dari harta kalian, sedikit saja, enggak banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Ya, karena Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi Allah kaya, mudah bagi Allah untuk mengganti. Ya. Dan tidak ada ceritanya orang rajin berinfak, bersedekah, berbagi itu fakir, miskin, melarat, enggak ada. Sampai hari ini enggak ada. Enggak ada ceritanya kita pernah mendengar dalam berita apapun orang rajin berinfak, rajin bersedekah, lalu tiba-tiba dia jadi melarat, miskin, enggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dalam ayat ini Allah ingatkan yang kita baca tadi, wahai kalian yang mengaku beriman, wahai kalian yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir dan seterusnya. Kata Allah, anfiqu, ya, belanjakanlah, infakkanlah, sedekahkanlah, berbagilah, ya, banyaklah artinya.
Anfiqu mimma razaqnakum, dari apa yang telah aku rizkikan kepada kalian. Karena rezeki itu datang dari Allah. Dari Allah yang memberikan, Allah yang minta, gitu. Jadi jangan pernah kita berpikir apa yang kita nikmati hari ini, rezeki yang ada yang kita nikmati hari ini itu semata-mata karena hasil kerja keras kita. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itu semua karena kemurahan Allah. Jadi kita kalau hari ini ikhtiar kerja usaha itu mah ikhtiar saja. Ya, karena ada banyak orang bekerja berbuat tapi Allah belum kasih, tidak dapat apa-apa. Tapi ada juga orang yang mungkin biasa-biasa tapi Allah kasih rezeki. Jadi haknya Allah saja ini. Jadi jangan pernah kita berpikir apa yang ada pada diri kita hari ini semata-mata karena kepintaran kita, karena kelebihan kita, karena kita kerja. Enggak. Allah Ar-Razzaq, Allah yang telah memberikan rezeki. Jadi bukan karena ya kepintaran, keahlian kita. Sebab kalau itu terjadi, kita enggak ada beda dengan Qarun. Qarun itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, berzakat, dia bilang apa? Ini kerja hasil kerja keras saya. Ini uang, ini harta ini kan hasil kerja keras saya, karena ilmu saya. Lalu dia bakhil, tidak mau dia berbagi, tidak mau sedekah. Padahal yang dia dapatkan, yang dirasakan itu dari Allah. Maka apa yang terjadi? Allah timpakan Qarun, Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Selesai. Ya. Dan biasanya ya kata lima rahmatullah, orang ya bakhil itu karena banyak karena harta ini. Ya, nanti kita akan lihat akibat dari kebakhilan orang yang bakhil, pelit itu dalam ayat yang lain. Jadi ini perintah dalam ayat ini. Perintah untuk belanjakan sebagian hartamu. Karena nanti akan ada penyesalan tadi. Penyesalan saya tadi sebutkan dalam ayat yang lain tadi. Begitu dia sudah mati lalu minta agar dikembalikan oleh Allah, agar diberikan kesempatan untuk jadi orang saleh, agar diberikan kesempatan untuk berbagi. Karena orang saleh itu dia berbagi. Ya. Maka kalau kita bicara iman dan amal saleh. Tapi apa kata Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak mungkin. Ketika ajal sudah tiba, maka tidak akan pernah mungkin kembali. Enggak akan pernah mungkin kembali hidup orang itu. Ya. Jadi itu Allah ingatkan kepada kita tentang pentingnya berbagi ini. Nah, maka dalam ayat yang kita baca tadi, min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Subhanallah. Sebelum datang kepada kalian satu hari di mana hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat. Subhanallah. Enggak ada lagi bisnis, enggak ada yang bisa menolong siapa pada saat itu. Hari yang mana kita hanya disibukkan dengan diri kita masing-masing. Ya. Coba antum baca surat Abasa. Fa idza ja'atis sakha yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Jadi ketika hari kiamat itu tiba, kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, semua orang lari dari saudaranya, enggak ada lagi bisa tolong menolong. Wa ummi wa abi, ya, anak lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, sahabat wa sahibati wa bani, dan begitu juga sahabat lari dari sahabat, enggak ada yang bisa menolong. Dan Allah katakan likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Enggak ada orang disibukkan dengan urusan orang lain. Ya. Bahkan dalam surah ya, surah Al-Mu'minun Allah katakan kalau sudah terjadi hari kiamat itu apa kata Allah dalam surat Al-Mu'minun? Ya. Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun kata Allah kalau sudah terjadi hari kiamat itu nanti ya
Tidak ada lagi fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Ketika ditiupkan sangkakala, ketika nanti ditiupkan ya trompet itu ditiupkan, sangkakala ditiupkan, nufikha fis sur, lalu terjadi hari kiamat. Ya, maka apa kata Allah? Fala ansaba bainahum, enggak ada lagi nasab. Enggak ada lagi orang ini saudara saya, ini sahabat saya, ini keluarga, enggak ada itu. Fala ansaba bainahum. Enggak bisa kita ngaku ini sahabat, ini anak saya, ini saudara saya, ini keluarga, enggak ada. Fala ansaba bainahum kata Allah. Ya, yauma idzin, pada hari itu wala yatasaalun, dan tidak ada pun orang yang bisa saling tolong saya, ayo bantu saya, enggak ada pada hari itu. Itu dahsyatnya hari kiamat. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karenanya Allah ingatkan tadi, sebelum terjadi datang hari yang tadi itu. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Dan Allah ingatkan sebelum terjadinya tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi tolong menolong. Subhanallah. Itu yang kata lima rahimahumullah, Allah ingatkan dalam ayat tadi. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, berinfak, berbagi, bersedekah itu ada perintah. Ya. Tentu sekali sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah juga tidak pernah minta yang banyak. Ya. Allah minta cuma sebagian saja, enggak semuanya. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Kalau para sahabat itu kalau sedekah itu enggak pernah hitung-hitungan, Pak. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, gitu. Abu Bakar kalau sedekah, infak itu semua hartanya dikasih. Ya, sampai ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Dia bilang, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Selesai. Kayaknya kalau kita belum masuk makomnya yang kayak gitu. Ya, kita masih mikir-mikir besok makan apa anak saya. Itu kita. Memang kondisi iman kita ya seperti itu. Tapi paling tidak, ya paling tidak apa yang kita bisa berikan untuk jalan Allah, berikan semampu kita. Kenapa? Karena harta itu adalah amanah. Harta itu titipan Allah, amanah yang akan dipertanyakan juga. Ya. Satu nikmat yang kelak akan ditanya oleh Allah, termasuk harta itu. Nah, yang kata lima rahimakumullah, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau ingatkan tentang hari yang mana hari kiamat itu tidak ada jual beli di dalamnya, tidak ada persahabatan, tidak ada yang bisa saling menolong, ya. Tidak ada juga syafaat. Lalu beliau ingatkan dengan firman Allah dari surat Al-Mu'minun ayat 101, wala syafa'ah, ya, ay wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi enggak ada manfaat lagi, nanti enggak ada syafaat, enggak ada tolong menolong. Jadi enggak bisa kita tolong menolong. Ya, kenapa? Karena orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, di dalam ayat tadi juga Allah singgung tentang ya orang-orang kafir. Ya, Allah singgung tentang orang-orang kafir yang mana orang-orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala, wal kafiruna humudz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim, karena kekafirannya mereka jadi masuk orang zalim. Nah, kata lima rahimakumullah, maka nanti ada isyarat dalam ayat ini. Kalau kita lihat ada beberapa isyarat dalam ayat ini yang Allah jelaskan. Pertama, isyarat pertama ada perintah untuk menyegerakan sedekah. Ya, perintah untuk menyegerakan berinfak. Ini syaratnya. Jadi sesuatu tidak boleh ditunda. Coba antum lihat dalam sejarah, dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak bisa tidur kalau masih ada hartanya di dalam rumahnya. Ya, itu Rasulullah SAW. Jadi kalau masih ada hartanya, dia nggak bisa tenang. Beliau nggak bisa tenang, sehingga harus dia keluarkan dulu, baru dia tenang. Nah, kenapa? Mengingatkan kepada kita supaya segerakan.
Dalam ayat ini perintah untuk menyegerakan sedekah. Tidak boleh ditunda-tunda. Bahasa kita nggak boleh entar gitu nggak boleh. Jadi harus disegerakan. Itu isyarat pertama. Nah, isyarat yang kedua, sedekah atau infak itu ya kalau bisa dikeluarkan di saat kita masih sehat. Di saat kita masih sehat itu lebih utama. Ya. Kenapa? Kalau kita sudah uzur, tua atau apalah, itu udah banyak sakit, banyak berobat, banyak macam itu. Ya. Jadi itu lebih utama dibandingkan di waktu kita sudah sakit-sakitan. Ya, ini isyaratnya. Jadi berinfak di saat kita masih sehat, masih segar, masih kuat beraktivitas, itu lebih utama. Bukan berarti kalau sudah tua nggak boleh, enggak. Tapi ini lebih utama. Kenapa? Karena akan beda nanti ketika orang sudah mulai sakit-sakitan. Itu sudah tua, sudah menganjak usia, sudah banyak yang dirasakan. Ya, karena nggak ada manusia yang sehat terus nggak ada. Pasti ada waktunya untuk sakit, pasti ada waktunya untuk lemah. Itu sunatullah. Ya, jangan merasa saya sehat, enggak. Ya, seiring dengan waktu umur usia lambat laun jadi lemah. Itu sudah ketetapan Allah. Nah, di saat itu kita sudah mulai sakit-sakitan, ya mungkin harus berobat, harus beli obat tersini, maka banyak pengeluaran bisa jadi. Nah, di saat kita masih sehat, muda, masih bisa beraktivitas, di sini banyak diutamakan untuk berbagi. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, isyarat yang ketiga adalah salah satu bentuk kezaliman adalah ketika seseorang diberi rezeki oleh Allah, diberi harta oleh Allah, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mau berbagi, tidak mau berinfak atau bersedekah. Itu sebuah kezaliman. Jadi sekali lagi, salah satu bentuk kezaliman adalah ketika seseorang diberikan rezeki oleh Allah, harta oleh Allah, diberikan kelebihan harta oleh Allah, namun ia tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan sedekahnya, tidak mau mengeluarkan infaknya, maka itu adalah sebuah kezaliman. Ya, jadi karena kita sudah zalim kepada diri sendiri. Nah, maka ya kata lima rahimahumullah, maka nanti akibat dari bakhil ini bahaya. Ya, jadi biasanya orang disebut dengan bakhil, tidak mau berbagi itu kan bakhil, pelit, demit, apalah bahasanya. Ya, medit gitu ya. Ya, itu bakhil. Ya. Dan itu bahaya. Kenapa bahaya? Kita lihat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, coba antum lihat di Taubah. Surat At-Taubah 34 sampai 35. Orang yang bakhil, yang pelit, yang tidak mau berbagi itu Allah ancam. Dalam surah At-Taubah ayat potongannya ayat 34 dipotong sana sampai 35. Bisa dilihat. Ya. Itu ancaman bagi mereka yang bakhil, yang tidak mau berbagi. Walaupun di sini tafsiran ayatnya adalah zakat, tidak mau berzakat. Dia simpan harta bendanya, kekayaannya. Nah, di surat At-Taubah ayat 34, kita ambil ujungnya saja, agak panjang ayatnya 34 itu. Di akhir ayatnya Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum
أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Ini balasan. Ayat ini Allah sebutkan balasan bagi orang yang bakhil. Surat At-Taubah ayat 34. Antum lihat coba di penghujungnya, apa kata Allah? Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan harta bendanya, kekayaannya, di sini sebut emas dan perak. Ya. Wala yunfikunaha, dan dia tidak mau berbagi, tidak mau infakkan. Tidak mau menginfakkan sebagian dari hartanya, dia simpan fi sabilillah, di jalan Allah, dia tidak mau berbagi. Tidak mau dia infakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, kabarkan mereka dengan azab yang sangat pedih. Bagaimana bentuk azabnya? Ayat berikutnya. Antum perhatikan ayat berikutnya, kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada saat itu di mana akan dipanaskan di dalam api neraka jahannam. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Fatuqwa biha jibahuhum. Lalu apa? Disetrikalah dahi-dahi mereka, disetrika. Wa junubuhum, lambung-lambung mereka. Wa dhuhurum, dan punggung-punggung mereka disetrika. Setrikanya itu apa? Harta benda juga jadi setrika oleh Allah. Bayangkan. Itu disetrika mereka, kening mereka, lambung mereka, punggung mereka disetrika, sambil Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta benda yang kau simpan dulu. Ya, yang tidak kau mau keluarkan zakatnya, tidak kau keluarkan infaknya. Hadza ma kanaztum, kata Allah. Ini yang telah kau simpan dulu, dan itu dijadikan setrika. Waliyazbillah min dzalik. Bayangkan di dalam neraka disetrika. Di dunia saja antum pernah pegang setrika enggak? Saya yakin enggak ada yang berani. Betapa panas itu setrika dunia. Bagaimana setrika akhirat? Dan Allah katakan yang jadi setrika itu adalah harta benda itu. Sambil Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta benda yang kau simpan untuk dirimu sendiri. Tidak mau berbagi. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan apa yang kau simpan tadi. Ya. Ini khawfillah, balasan ketika orang itu bakhil, tidak mau berbagi. Nah, jadi ayat ini ya harus menjadi renungan kita. Ya. Jadi berbagi itu penting sesuai dengan kemampuan kita. Bersedekah. Nah, nanti ada bab zakat. Ya. Nah, sering kita disebut di Al-Qur'an itu ada sebut sedekah. Ya, ada infak. Biasanya kalau di surat At-Taubah itu sebut innamas sadaqat. Itu sadaqat, para ulama tafsir mengatakan itu zakat. Ya, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, terus sampai 8 astaf itu. Jadi kada sadaqat, sedekah di sana ada zakat. Tapi ada juga dalam Al-Qur'an disebut infak. Ya, maka nanti ada yang bentuknya sunnah dan ada yang bentuknya wajib. Nah, kalau yang sudah itu banyak infak dalam banyak hal. Ya. Maka ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, yang wajib itu yang bentuk zakat. Maka di sini tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang ayat tadi. Ya. Wa ammal kanzu, yang dimaksud dengan menyimpan harta benda itu bakhil tadi. Wa ammal kanzu faqala Malik, ya, dikatakan Imam Malik an Abdullah bin Dinar, di mana beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan al-mal, harta yang disimpan itu adalah maksudnya apa? Yaitu apa? La al-malul ladzi la tuaddi zakat, yaitu harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Ya. Harta yang tidak ditunaikan zakatnya, itu yang dimaksud dengan harta yang disimpan. Ya. Jadi nggak perlu mengeluarkan zakatnya, tidak mau dia berzakat. Kata Imam Malik bahwa ini yang dimaksud dengan harta yang disimpan itu adalah harta yang tidak mau dikeluarkan zakatnya. Berarti di sana adalah zakat ya wajib, ya, yang wajib, sedekah wajib di sana. Nah, kata beliau seperti itu. Jadi
Adapun ma uddiya zakatu falaysa bikanzin wa in kana tahta sudur. Nah, kata beliau, harta yang wa makana zahiran la tu'addi zakatuhu fa huwa kanz. Wa qad ruwiya an hadis Ibnu Abbas wa Jabir, disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Jabir bahwa orang yang mengeluarkan zakat maka dia tidak dikatakan menyimpan hartanya, tidak termasuk kata kanzun, kata penyimpan harta. Jadi yang dimaksud dengan menyimpan hartanya adalah orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, maka Ibnu Umar pun mengatakan ma uddiya zakatu falaysa bikanzin. Tapi orang kalau dia mengeluarkan zakatnya maka dia tidak dikatakan orang yang menyimpan hartanya. Itu kata Ibnu Umar, ya. Jadi yang dimaksud dengan menyimpan harta adalah tidak mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau orang mengeluarkan zakatnya minimal ya ketika cukup haul nisab dan haulnya dia keluarkan, maka dia tidak termasuk orang yang menyimpan hartanya. Kata lima rahimakumullah. Dan ingat sekali lagi, harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang ya disebutkan dalam Al-Qur'an juga, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kata sedekah di sana adalah zakat. Maka urusan zakat ini Allah perintahkan kata khudh, ambil, paksa, ada paksaan. Ya, urusan zakat dipaksa. Maka dulu di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah wafat lalu diganti oleh Abu Bakar Siddiq, maka ada orang-orang yang tidak mau berzakat. Diapain? Diperangi. Ya, karena memang perintahnya khud, ambil. Jadi kita perlu ingatkan kalau orang dia punya harta benda, ingatkan bahwa di sana ada zakat yang harus Anda keluarkan. Nah, maka kalaupun ada baitul atau ada baitul mal mungkin, atau misalnya kalau kita di sini kita sering kalau Ramadan itu ada panitia zakat, ada panitia, ya ingatkan orang yang harus berzakat. Memang kita harus ambil paksa, ya. Karena apa? Karena ingin menyelamatkan mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dalam Quran disebutkan itu diambil. Jadi ada perintah ambil, paksakan. Ingatkan orang yang harus berzakat itu bahwa di sana ada kewajiban Anda berzakat. Ya, min amwalim, dari sebagian dari harta mereka, sedekatan, yaitu zakat, sedekah. Untuk apa? Tutahhiruhum biha. Ternyata sedekah itu bisa memberikan menjadi pensuci, pembersih. Ya, menjadi pembersih. Subhanallah. Jadi pembersih dari harta yang lain. Ya, karena mungkin nanti dia ada harta-harta yang masih yang enggak jelas, jadi dibersihkan oleh sedekah itu. Nah, yang kata lima rahimakumullah, begitu pentingnya yang namanya bersedekah ini. Tapi ingat, ternyata kalau orang berbagi, bersedekah, berimpak, hati-hati juga, karena ternyata impak itu bisa jadi batal, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati juga. Karena Allah sebutkan juga, Allah ingatkan, ya, supaya tidak sia-sia apa yang kita berikan itu. Ya, impak sedekah yang kita berikan itu supaya tidak sia-sia. Maka Allah ingatkan dalam ayat, karena ada sedekah, impak yang kita berikan itu menjadi batal, menjadi sia-sia. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah juga ayat 264. Di sana Allah sebutkan, ya, pembatal sedekah. Jadi tadi di 254 Allah perintahkan untuk berimpak, bersedekah. Tapi di 264 Allah juga ceritakan impak sedekah Anda itu bisa jadi batal, bisa jadi sia-sia. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Ya. Jadi ternyata di 264 Allah ceritakan penyebab sedekah, impak itu jadi batal.
Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah ingatkan di 264. Hai kalian yang beriman, kata Allah, jangan pernah kalian batalkan atau menghilangkan nilai pahala. Dari apa? Dari sedekahmu, dari infakmu. Hati-hati juga, ya. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum, jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian. Jangan kalian batalkan pahala-pahala infak kalian. Jadi pahalanya hilang. Ya, dengan apa? Bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut, ya, dan menyakiti orang yang menerima. Ya, disebut-sebut orang yang pernah dia berikan. Ya, bil manni wal adha, atau menyakiti perasaan yang menerima. Makanya hati-hati juga, ya. Jangan suka disebut kalau sudah memberi, ya. Ya. Hati-hati. Karena apa? Harta itu jadi hilang, enggak ada artinya sama sekali. Apalagi ngasih tapi nyakitin, gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Ngasih tapi nyakitin orang yang dikasih. Kalau bagi dia yang mungkin di mana Ustaz? Polisi infaknya ke masjid, saya yang meminta. Sebagai bukti bahwa ada pemasukan dana. Tidak ada masalah kalau itu. Yang jadi masalah itu si A ngasih 20.000 perak, sebutin nanti nama saya gitu. Itu bahasa itu. Itu cuma ngasih 2.000 perak tapi minta disebutin gitu, ya. Ya, tapi kalau panitia karena itu sebagai bukti laporan, ya, tidak ada masalah itu. Karena itu untuk transparansi, transparan, ya. Dan juga kalaupun yang memberi tidak mau disebut namanya, nggak ada apa, nggak usah paksain disebut namanya, nggak apa-apa, ya. Memang ini masalah hati, ya. Nggak disebut namanya misalnya, tapi dalam hatinya bergejolak juga, sama podo wae juga. Ya, jadi ini masalah hati memang. Jadi kalau udah memberi itu hanya Allah, udah serahkan saja sama Allah, Allah yang beri, ya. Kalau bahasa Al-Quran, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Gua nggak penting terima kasih dan penting ucapan terima kasih dari ente. Itu bahasa-bahasa kita. Ya, jadi ketika memberi, saya nggak butuh ucapan terima kasih ente, saya nggak butuh kata terima kasih, saya cuma butuh ridho Allah, selesai. Itu bahasa Quran. Ya, tapi kalau nanti orang bersedekah berapa? Karena itu panitia, karena itu sebuah pertanggungjawaban, ya harus tertulis, harus tercatat, nggak ada masalah, ya. Ya, jadi yang maksud dengan menyakiti pemberi merasa itu, ya tadi, ya, misalnya ngasih orang tapi coba kalau nggak gua ngasih itu nggak hidup itu orang, itu nyakitin namanya. Atau dia cerita kepada orang lain sehingga orang tahu, nah, itu menyakiti namanya. Ya, jadi kita mesti jaga perasaan orang yang kita beri juga, ya. Kalaupun memberi, kalau itu, ya, maka itu sebabnya kalau memberi itu memang, ya, sebaiknya tidak ditahu orang, itu lebih bagus, ya. Nah, cepat sekali. Jadi ini penting. Jadi pembatal sedekah itu harus kita tahu. Jadi bil manni wal adha, ya, itu bisa menghapus pahala. Nah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, bagaimana orang yang memberikan hartanya, ya, karena riya. Karena riya itu apa? Karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dipuja orang, itu namanya riya. Dan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ya, riya ini termasuk, ya, orang yang disebut dalam Al-Qur'an ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendustai agama, ya, ria'an nas. Nah, jadi perlu berhati-hati juga. Nah, apa penyebabnya kalau kita lihat dalam ayat ini, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, famathalu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu
wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi Allah sebutkan perumpamaan orang yang berbagi, berinfak tapi batal pahalanya seperti apa? Perumpamanya seperti batu licin. Kama tadi safwanin, batu licin yang di atasnya tanah, ya. Lalu kemudian batu licin yang atasnya tanah itu lalu tiba-tiba datang hujan, jatuh air, ya, habislah. Begitu hujan lebat, ini batu, ya, licin, batu, ada tanah, hujan jatuh, maka terhapus semua, kan jadi bersih. Jadi bersihlah itu, ya seperti itu tamsilnya, perumpamaannya. Jadi ludes, nggak ada bekasnya sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya ya kata lima rahmakumullah, perlu kita juga menjaga hati, ya, ketika kita berbagi, bersedekah itu ya jauh kan, supaya apa? Niatkan betul-betul mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah, semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tidak bisa memponis orang begini-begini karena yang tahu dia dengan Allah hatinya, ya. Tapi paling tidak ya kita berusaha ya semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk menjaga keikhlasan dalam segala amal. Maka itulah sebabnya kita mohon kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisin as-salihin. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini termasuk orang-orang yang ikhlas dalam segala amal. Itu penting. Ya, berdoa, mohon kepada Allah supaya Allah berikan keikhlasan dalam semua bentuk amal. Ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisin as-salihin al-amilin al-alimin al-amilin. Ya, penting gitu. Ya Allah, jadikan hamba-Mu yang ikhlas dalam beramal, yang saleh, ya, yang alim, tahu ilmunya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah habis waktunya, karena masih panjang sebenarnya materi ini, tapi waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Kita tutup dan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.